Halo Sobat Sehat, siapa di sini yang hobi banget makan pepaya setiap pagi? Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut memang bikin ketagihan ya. Apalagi pepaya dikenal sebagai raja pencernaan karena kemampuannya mengatasi sembelit. Tapi, tahukah kamu kalau makan pepaya setiap hari itu ada aturannya? Jangan sampai niat sehat malah jadi masalah buat tubuh. Hari ini kita akan bahas 3 hal penting agar kamu nggak salah kaprah dalam mengonsumsi buah tropis ini. Yuk, simak penjelasannya sampai habis. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita lihat dulu yuk apa saja sih isi dari sebuah pepaya. Buah ini kaya akan vitamin C yang tinggi, bahkan melebihi jeruk. Lalu ada vitamin A, serta enzim papain yang sangat unik. Enzim papain ini sangat baik untuk memecah protein dalam lambung, sehingga beban kerja pencernaan kita jadi lebih ringan. Kandungan seratnya juga sangat tinggi, namun semua nutrisi ini harus dikelola dengan benar, supaya tubuh bisa menyerapnya dengan optimal tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah urusan pencernaan. Memang benar, pepaya itu bagus untuk melancarkan BAB. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak setiap hari, efek laksatifnya bisa berlebihan. Bukannya nyaman, kamu mungkin malah akan mengalami diare atau perut kembung karena fermentasi serat berlebih di usus. Tubuh punya batas dalam memproses serat dan enzim papain. Jadi, pastikan porsinya pas agar sistem pencernaan tetap stabil dan tidak merasa terus-menerus ingin ke toilet sepanjang hari. Hal kedua adalah perubahan warna kulit yang jarang disadari. Pernah dengar istilah karotenemia? Pepaya mengandung beta-karoten yang sangat tinggi. Kalau kamu makan pepaya dalam jumlah besar setiap hari dalam jangka panjang, telapak tangan atau kaki kamu bisa berubah warna jadi agak kekuningan atau jingga. Tenang saja, ini bukan penyakit kuning atau hepatitis, tapi sinyal dari tubuh kalau asupan beta-karoten kamu sudah melebihi batas. Warna kulit akan kembali normal secara alami kalau kamu mengurangi konsumsinya. Hal ketiga yang sering dilupakan adalah kadar gula, terutama pada pepaya yang sangat matang. Meskipun sehat dan alami, pepaya tetap mengandung fruktosa. Bagi teman-teman yang sedang menjaga kadar gula darah atau memiliki riwayat diabetes, mengonsumsi pepaya setiap hari harus dengan pengawasan porsi yang ketat. Pilih pepaya yang tingkat kematangannya pas, jangan yang terlalu lembek atau overripe karena indeks glikemiknya bisa sedikit lebih tinggi. Kuncinya adalah kontrol porsi agar gula darah tetap terjaga. Tahukah kamu kalau ada orang yang memiliki sensitivitas khusus atau alergi terhadap pepaya? Ini biasanya berkaitan dengan fenomena yang disebut alergi lateks buah. Buah pepaya, terutama yang kulitnya masih ada sedikit getah, mengandung lateks alami. Jika kamu merasa gatal-gatal di tenggorokan, ruam di kulit, atau bibir terasa bengkak setelah makan pepaya, itu tandanya kamu harus waspada. Reaksi alergi ini bisa bervariasi dari ringan sampai cukup serius. Jadi selalu perhatikan bagaimana reaksi unik tubuhmu. Berbicara soal getah, ini juga krusial bagi ibu hamil. Pepaya yang mentah atau masih mengkal mengandung konsentrasi lateks yang sangat tinggi, yang bisa memicu kontraksi rahim secara dini. Meskipun pepaya yang sudah benar-benar matang sempurna umumnya dianggap aman, sangat disarankan untuk benar-benar menghindari pepaya mentah jika sedang dalam masa kehamilan. Keamanan adalah prioritas utama, jadi selalu pastikan kematangan buah yang kamu konsumsi atau konsultasikan dengan dokter kandunganmu. Lantas, berapa sih porsi ideal untuk makan pepaya setiap hari? Para ahli gizi biasanya menyarankan sekitar 1 mangkuk kecil atau kira-kira 150 gram saja per hari. Dengan porsi ini, kamu sudah bisa mendapatkan asupan vitamin C harian yang cukup tanpa membebani sistem pencernaan dengan serat yang berlebihan. Ingat prinsip gizi seimbang, variasi buah itu sangat penting. Jangan hanya bergantung pada satu jenis buah saja setiap harinya agar tubuh mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas dari buah lainnya. Ada tips tambahan buat kamu untuk meningkatkan manfaatnya. Cobalah mengonsumsi pepaya dengan sedikit perasan jeruk nipis di atasnya. Selain menambah rasa segar yang luar biasa, tambahan vitamin C dari jeruk nipis akan membantu penyerapan nutrisi lain dalam tubuh. Kamu juga bisa menjadikannya campuran salad atau smoothie bowl. Dengan cara pengolahan yang kreatif dan bervariasi, kamu tidak akan merasa bosan dan manfaat yang didapatkan oleh tubuh jadi lebih maksimal serta menyeluruh untuk kesehatan jangka panjang. Sebagai penutup,
Pepaya adalah buah yang luar biasa kaya manfaat, asal kita tahu batasan dan cara mengonsumsinya. Perhatikan kondisi pencernaanmu, amati jika ada perubahan warna kulit, dan selalu jaga porsi sesuai kebutuhan kalori dan gula darahmu. Sehat itu bukan berarti makan satu jenis superfood secara berlebihan, tapi tentang keseimbangan nutrisi setiap harinya. Sekarang kamu sudah tahu kan cara terbaik menikmati pepaya setiap hari tanpa rasa khawatir lagi? Bagikan informasi penting ini ke teman dan keluargamu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami berharap informasi ini bermanfaat untuk perjalanan gaya hidup sehat kamu. Kalau kamu punya pengalaman unik atau pertanyaan seputar konsumsi pepaya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.